Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis Kopi Janji Jiwa. Kelompoknya di sini ada Kelvin Rio Ferdinand dengan NPM 19 40 10 371, Eli Siti Saadah dengan NPM 19 40 10 377, Salma Sasabrina dengan NPM 19 40 10 381, dan Silvi Ramadhani Daulay dengan NPM 19 40 10 382. Kopi Janji Jiwa. Kopi Janji Jiwa adalah kedai kopi asli Indonesia milik PT Luna Boga Narayan Jiwa Group yang didirikan pertama kali oleh Billy Kurniawan pada bulan Mei 2018 bertempatkan di ITC Kuningan. Brand ini dikeluarkan sebagai janji dari hati yang terdalam untuk menyajikan kopi sebagai salah satu passionnya. Kedai Kopi Janji Jiwa menyajikan berbagai pilihan kopi lokal Indonesia dengan harga terjangkau dan konsep yang dibawakan adalah fresh to cup. Terdapat 3 filosofi dalam penyajian kopinya, yaitu cup from farmers, di mana setiap gelas kopi berasal dari petani langsung. A cup to partners, di mana Jiwa Group membuka peluang bisnis bagi banyak orang. A cup for the people, di mana menyediakan kopi untuk konsumen. Visi misi Kopi Janji Jiwa. Visinya, we believe in striving to be the leader to the future of food and beverage, providing innovative and focused product for the masses. Artinya, memiliki visi untuk menjadi pemimpin perusahaan makanan dan minuman di masa depan, menyediakan produk yang inovatif dan memfokuskan kepada masyarakat. Misinya ada, we believe in striving to be the leader to the future of food and beverage, providing innovative and focused product for the masses. Artinya, memiliki visi untuk menjadi pemimpin perusahaan makanan dan minuman di masa depan, menyediakan produk yang inovatif dan memfokuskan kepada masyarakat. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum, aspek teknik dan teknologi, aspek keuangan, dan aspek ekonomi dan sosial. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar, di sini ada segmentasi. Segmentasinya yaitu ada pria dan wanita dengan umur 15 tahun hingga 25 tahun, penikmat kopi maupun bukan penikmat kopi. Lokasi jangkauan pasarnya di sekitar Bandung, pendapatan customer-nya sekitar 500.000 hingga 5 juta. Penilaian aspek pasar, untuk jangkauan pasar lumayan luas dengan menekankan pada statement bagi penikmat kopi maupun bukan, karena coffee shop ini menjual bukan hanya kopi, sehingga cafe shop ini bisa dikunjungi selain penikmat kopi saja. Lalu target pasar berkisar 900 pembeli setiap bulan, dengan perkiraan setiap orang membeli sekitar 30.000 hingga memiliki perhitungan sebagai berikut. 900 pembeli dikali 30.000 sama dengan 27 juta rupiah per bulan. Sehingga bila dihitung setiap tahun, coffee shop ini memiliki pemasukan sekitar 324 juta per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kelvin. Yang berikutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama ada harga. Untuk mendapatkan satu gelas kopi Janji Jiwa, kisaran harganya yaitu dimulai dari 15.000 sampai 30.000. Yang kedua ada tempat. Janji Jiwa Coffee Shop terletak di Jalan Dipati Ukur nomor 57G, Jalan Lebak Gede, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Bangunan coffee shop dibuat satu lantai dengan tata letak yang rapih dan desain minimalis. Yang ketiga ada promosi. Untuk menarik konsumen, Janji Jiwa memberikan promo buy one get one setiap pembelian minuman. Kemudian pada waktu-waktu tertentu seperti memperingati Hari Kartini, Janji Jiwa akan memberikan diskon untuk wanita dengan beberapa ketentuan. Yang keempat ada produk, yaitu Kopi Janji Jiwa menyediakan berbagai varian minuman, mulai dari minuman dingin sampai minuman panas. Selain itu,
Janji Jiwa menyediakan minuman kopi dan non-kopi. Saat ini Janji Jiwa juga menyediakan makanan berupa roti yang disebut Jiwa Toast. Lalu yang berikutnya ada bentuk badan usaha atau franchise atau waralaba. Cara pengembangan bisnis yang dilakukan Janji Jiwa ini melalui sistem franchise akan membuat brand berkembang lebih cepat dan meningkatkan brand image lebih baik. Di sisi lain, bisnis es kopi susu dengan modal yang terjangkau bisa memberi keuntungan bagi pewaralaba dan terwaralaba. Berikut adalah tawaran franchise Janji Jiwa. Ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja barista saat ini sangat terbuka lebar. Hal ini didukung dengan program dari pemerintah, yaitu melalui adanya pelatihan barista profesional di berbagai daerah oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja untuk mendirikan franchise Janji Jiwa diri dari 2-3 barista dan 1 orang dalam pengelolaan keuangan. Lalu yang terakhir adalah rekrutmen karyawan. Proses rekrutmen karyawan sendiri adalah strategi penting bagi Janji Jiwa untuk mencapai tujuannya dalam menemukan jenis personel yang tepat untuk menjalankan visi dan misi strategi bisnisnya. Strategi rekrutmen melibatkan perencanaan sumber daya manusia strategis serta memanfaatkan sosial rekrutmen melalui situs lowongan kerja maupun website resmi Janji Jiwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Elis. Baik, di sini ada aspek hukum. Kopi Janji Jiwa memenuhi seluruh kelengkapan dokumen seperti izin lokasi, akte pendirian perusahaan dari notaris, NPWP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin tempat usaha dari pemerintah daerah setempat, surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat, serta surat izin usaha perdagangan. Next. Ada aspek teknik dan teknologi. Bahan baku. Untuk bahan baku utama yakni kopi menggunakan kopi Sumatera, baik Arabica maupun Robusta, yang diambil langsung dari petani Indonesia beserta diproduksi sendiri. Fasilitas dan bangunan. Fasilitas yang diberikan bagi pelanggan adalah tempat duduk berupa sofa yang tentunya lebih nyaman dan adanya tempat bagi mahasiswa yang ingin bekerja secara kelompok dan di masing-masing tempat diberikan stop kontak. Bangunan coffee shop ini terletak di pinggir jalan raya dan tempatnya luas berserta tempat parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang cukup luas tidak seperti coffee shop biasanya yang lahan parkirnya sangat sempit. Next. Di sini ada fasilitas kendaraan umum. Karena terletak di daerah pusat pendidikan, maka letak coffee shop ini mudah dijangkau oleh mahasiswa dan banyaknya akses angkutan yang lewat. Selain itu, karena tempatnya mudah diakses, maka ojek online mudah dalam mengantarkan penumpang. Terakhir ada teknologi. Yang ke-1 menggunakan alat fresh coffee maker yang merupakan alat terbaru untuk menyeduh kopi. Yang kedua yaitu Janji Jiwa Coffee Shop menggunakan modern brew yaitu dengan teknik fresh untuk menyeduh kopi. Yang ketiga yaitu untuk memesan Janji Jiwa dapat diorder secara online melalui aplikasi ojek online yang tidak mengharuskan pelanggan untuk datang langsung kembali ke tempat. Terakhir, dalam setiap transaksi pencatatannya langsung terekam karena setiap pemberian akan langsung dibukukan secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma. Ada aspek keuangan. Kopi Janji Jiwa di Patiukur menargetkan penjualan bersih 500 juta dengan estimasi penjualan per tahun 500 juta. Kopi Janji Jiwa menargetkan penjualan yaitu sebesar 8% per bulan dengan estimasi penjualan per bulan kurang lebih 40 juta. Investasi awal untuk membeli franchise Janji Jiwa yaitu 50 juta. Sudah termasuk semua alat yang dibutuhkan. Maka untuk menghitung
kelayakan janji jiwa menggunakan perhitungan sebagai berikut. 1. Pro forma laporan keuangan. Berdasarkan hasil survei dan wawancara kami terhadap pemilik franchise Kopi Janji Jiwa, target penjualan per bulan ialah sebesar 8% dengan estimasi penjualan per bulan kurang lebih 40 juta. Maka penjualan per tahun diestimasikan sebesar kurang lebih 480 juta. Yang kedua ada analisis rasio. Dalam analisis rasio, laporan keuangan Kopi Janji Jiwa digunakan rasio profitabilitas yaitu ROE, ROA, dan profit margin. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Yang ketiga, ada analisis NPV, IRR, dan payback period. Dalam menganalisis kelayakan bisnis, analisis NPV, IRR, dan payback period sangat diperlukan sebelum memutuskan untuk mendirikan suatu usaha atau proyek. Hasil analisis ini digunakan untuk mengambil keputusan apakah usaha atau proyek tersebut layak untuk didirikan karena memberikan manfaat finansial maupun sosial, atau sebaliknya menolak usulan usaha atau proyek tersebut. Yang keempat, ada analisis sensitivitas. Dalam analisis sensitivitas, analisa dibagi menjadi most likely case dengan kenaikan penjualan 8% per tahun dan beban 5% per tahun karena inflasi. Best case dengan kenaikan penjualan sebesar 30% per tahun, serta beban dengan kenaikan tetap yaitu 5% per tahun. Dan worst case yaitu keadaan di mana penjualan tetap namun beban terjadi kenaikan sebesar 5% per tahun. Maka berdasarkan perhitungan analisis, janji jiwa dinilai layak untuk menjalankan bisnisnya. Yang terakhir ada aspek ekonomi dan sosial. Dari segi budaya, dengan keberadaan janji jiwa di daerah di Pati Ukur, banyak masyarakat sekitar dan mahasiswa atau mahasiswi yang sering menghabiskan waktunya di coffee shop dan meminum kopi untuk menemani mereka sembari menyelesaikan tugas-tugas kuliah maupun hanya bercengkrama. Dari segi ekonomi, janji jiwa telah berkontribusi untuk meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita di wilayah setempat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.